Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, setiap kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kira Engkau bantu kami, Engkau tolong kami. Roh Kudus-Mu beserta setiap kami, celikkan mata hati pikiran kami sehingga kami dapat bertemu dengan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu sendiri yang mengubahkan setiap kami. Dan Tuhan, bantulah hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan Injil-Mu dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa kami berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, Shalom. Shalom. Bersyukur hari ini di dalam momen Paskah kita bisa kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam suatu buku Mengalami Kebangkitan, di sana dicatat suatu kisah seorang non-Kristen yang terkenal sangat keras, tetapi pada akhirnya dia bertobat dan percaya kepada Kristus. Nah, suatu kali temannya yang kenal dengan kehidupan lalunya, yang kenal dengan karakter orang tersebut, menanyakan kepadanya, "Mengapa kamu sekarang menjadi orang Kristen?" Dengan tegas dan yakin dia katakan, "Jika engkau berjalan dan engkau menemukan dua cabang jalan, yang ke kiri menuju Allah yang mati, dan kemudian yang ke kanan mengatakan bahwa ada Allah yang hidup. Pertanyaannya, kamu mau memilih jalan yang mana?" Tentu tidak usah ditanyakan, pasti kita memilih Allah yang hidup. Banyak orang yang mengatakan bahwa iman Kristen adalah iman yang mati, karena Allah kita adalah Allah yang mati. Tetapi hal itu adalah hal yang salah. Kenapa? Karena banyak raja-raja yang terkenal, raja-raja yang agung, pemuka-pemuka agama yang terkenal, terkubur di dalam kuburan bersama dengan ajaran-ajarannya. Banyak raja yang agung kerajaannya sudah sirna, tetapi Kristus, ia bangkit dan kerajaannya masih ada sampai saat ini. Yaitu kita lihat gerejanya. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah itu bangkit. He is risen. Ta yijing fuhuo. Mari kita bersama-sama mendasari firman Tuhan kita dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-19 sampai ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ke-23. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari perhatikan dengan seksama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya akan menceritakan satu kisah nyata. Ada seorang bernama G.E. Rodel, seorang penulis kesehatan. Dia menulis berbagai majalah dan artikel mengenai kesehatan. Dia juga menciptakan praktik-praktik olahraga agar membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, singkat cerita, sewaktu dia muda, dia ingin sekali masuk ke dalam militer. Dan dia ingin bergabung di dalam tentara Perang Dunia Pertama. Tetapi dia ditolak karena kondisi fisiknya yang buruk. Sehingga mulai saat itu dia bertekad agar membuat banyak orang menjadi sehat. Nah, pada usianya yang ke-73, dengan gagah, dengan tegap, dia diundang di dalam suatu acara talk show live. Kemudian ditanyakan, "Bagaimana rahasiamu hidup sehat?" Dia menceritakan makanannya, gaya sehatnya, dan kemudian apa yang dia kerjakan. Kemudian pewawancara menanyakan kepadanya, "Kira-kira kamu sekarang umur 73. Coba kamu prediksi, kamu bisa hidup sampai kapan?"
Dengan bangga dia berkata seperti ini. Nah, kalau saya berjalan, selagi tidak ada taksi yang mabuk atau taksi gila yang menabrak saya, seharusnya saya bisa hidup 100 tahun. Wah, semua orang terkesima. 100 tahun, wah luar biasa. Dia katakan sekali lagi, saya akan hidup 100 tahun. Semua orang bertepuk tangan dan kagum dengan G.E. Rodel. Tetapi tidak lama, G.E. Rodel menundukkan kepalanya. Wawancara melihat sepertinya G.E. Rodel sedang bosan. Pak, kenapa bosan dengan acara kami? Pak, rupanya saat itu G.E. Rodel telah menghembuskan nafas yang terakhir karena dia terkena serangan jantung. Nah, acara live ini tidak pernah dipublikasikan, saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara, ini merupakan satu contoh yang sangat menarik. Seseorang yang yakin dengan dirinya bahwa dia akan hidup 100 tahun. Tetapi saat dia mengatakan 100 tahun itu, seketika juga dia meninggalkan hidup ini. Saudara-saudara, di dalam dunia saya boleh pastikan tidak ada yang namanya kepastian. Segala sesuatu berubah-ubah begitu cepat. Nah, pandemi beberapa tahun ini juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang pasti, yang kokoh di dalam dunia ini. Hari ini kita hidup, belum tentu besok. Hari ini kita sukses, belum tentu nanti. Saudara, dunia bergejolak begitu hebat. Nah, kita perhatikan saja misalnya harga bangunan. Tidak ada yang tahu, bahkan banyak orang yang memprediksi dari tahun 2015 sebelum dan sesudah 2015 harga bangunan itu berubah begitu cepat. Dan dalam beberapa hari ini kita melihat Shanghai, Guangzhou terjadi lonjakan COVID yang begitu besar. Dan lonjakan COVID ini membuat harga minyak dunia langsung bergonjang. Dan teman saya ada men-sharingkan kepada saya bahwa dia juga kehilangan pekerjaannya di Guangzhou. Dan dia tidak tahu sampai kapan dia harus seperti ini ya, gonta-ganti kerja. Dan saat ini terjadi lockdown besar-besaran sehingga kalau mereka mau keluar rumah harus ada tes PCR minimal 48 jam. Setelah dunia terus berubah-ubah, tidak ada yang pasti. Nah, dan ketidakpastian hidup ini yang menyebabkan kita hidup di dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Nah, satu sisi sebenarnya hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan tidak sepenuhnya buruk, saya mau katakan. Karena kalau kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, satu sisi dapat membuat kita lebih teliti, lebih sigap, lebih berencana akan segala hal. Tetapi dalam ranah praktikal, walaupun memberikan manfaat bagi kita ya. Tetapi tidak ada orang yang bilang, saya mau hidup di dalam ketakutan sajalah, agar saya bisa lebih siap dalam segala sesuatu. Tidak ada yang melakukan itu. Dan bahkan walaupun banyak sekali dukungan riset yang mengatakan kepada kita, jangan takutlah, jangan terlalu khawatir. Karena sudah dibuktikan secara rasional dan ilmiah bahwa sebenarnya 80% apa yang engkau takutkan biasanya tidak terjadi. Saudara, pernahkah kita khawatir dan takut akan sesuatu? Wah, langsung imajinasi kita kemana-mana gitu ya. Mungkin tangan kita tergores sedikit, tetapi kita sudah saya mau memberikan surat terakhir. Sepertinya saya mau meninggalkan dunia ini gitu. Banyak sekali hal-hal kecil, tapi kita pikirkan kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Nah, riset mengatakan 80% tidak terjadi. Tetapi kenapa masih saja ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam hidup ini yang tidak bisa hilang begitu saja? Karena ketakutan bukanlah masalah pikiran saja, tetapi itu menyangkut natur kita sebagai manusia. Maka ada satu kesalahan besar saudara-saudara dalam mendidik anak kita. Saya ambil contoh. Jika anak kita takut, kita marahin dia. Hei, jangan takut, pengecut kamu. Saudara, ini adalah suatu ajaran yang salah. Karena yang kita marahi bukan rasa takutnya, tetapi adalah sesuatu yang terhilang di dalam dirinya. Kalau ketakutan dan kekhawatiran hanya dengan kata-kata, hanya dengan amarah kita bisa hilang, dunia mungkin tidak ada lagi yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Misalnya dalam konteks anak yang saya katakan, dia takut. Mungkin ada sesuatu yang terhilang dalam anak itu. Misalnya, dia selalu sendiri, dia selalu disalah mengerti, dia selalu diganggu orang lain, dia memiliki berbagai masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, dia melihat berbagai hal yang dia rasakan mengapa dunia ini tidak adil. Sehingga jika ingin menghilangkan ketakutan anak itu, kita bukan katakan pengecut, kita marah ketakutannya.
Tetapi kita harus memberikan sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Yaitu apa? Mungkin kita harus menemaninya. Kita mendorongnya. Kita memberikan kasih. Kita memberikan dukungan. Sehingga rasa takut dan kekhawatirannya perlahan-lahan menghilang. Engkau dan saya ada sesuatu yang hilang. Nah, perhatikan saudara-saudara, di dalam diri kita ada yang kurang, tidak sempurna, ada yang terhilang. Nah, ada hal-hal yang bisa dilengkapi, ada hal-hal yang bisa dicari. Tetapi ada hal yang mau kita usaha seperti apapun, engkau tidak akan bisa melengkapi puzzle yang hilang itu. Apa itu? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada yang hilang di dalam diri kita. Dan itu disebabkan oleh dosa. Karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa kita kehilangan kepastian hidup. Dan karena dosa kita telah kehilangan suatu relasi dengan pencipta. Itulah akar mula kenapa kita, kau dan saya hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran setiap hari. Saudara, jika kita kembali ke dalam kitab penciptaan, kisah mula-mula di mana tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada yang kekhawatiran, semuanya begitu sempurna, begitu indah. Tetapi saat manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab katakan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga Adam dan Hawa saat jatuh dalam dosa, dia malu, merasa dirinya telanjang. Menarik sekali, sebelum jatuh dalam dosa, manusia telanjang, tidak merasa apa-apa. Tetapi saat jatuh dalam dosa, dia merasa malu. Maka tidak heran zaman sekarang kalau kita melihat ada orang-orang yang kalau tidak memakai pakaian yang baik, tidak memiliki barang-barang mewah, merasa dirinya kurang. Ya, merasa seperti ada yang tidak mulia di dalam diri saya. Nah, kemuliaan mulai berubah dari sesuatu yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Kita gantikan dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Sehingga kita malu. Aduh, malu kalau saya tidak memiliki ini. Malu saya tidak mencapai seperti ini ya. Nah, ada kemuliaan yang hilang dan kita mencoba menggantikannya. Nah, di Taman Eden semuanya telah disiapkan oleh Tuhan. Makanlah segala sesuatu, ambillah, asalkan satu permintaan Tuhan, yang itu jangan kamu sentuh. Saudara, ini adalah suatu hal yang sangat indah sekali. Segala sesuatu boleh kita lakukan, segala sesuatu telah disiapkan Allah dan kita tinggal menikmatinya. Asalkan kita taat dan menghindari apa yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi sebagai manusia, kita mencoba menolak anugerah yang Tuhan berikan. Kita melawan Tuhan dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Maka di dalam setiap pembicaraan kita sering berkata seperti ini. Kira-kira usahaku berbuah gak ya? Kira-kira tahun ini bisa sukses gak ya? Kenapa? Dulu segala sesuatu telah disiapkan oleh Tuhan, tetapi jatuh di dalam dosa. Engkau harus mengusahakan tanah. Ya, kalau disiapkan Tuhan itu pasti yang paling baik, berbuah dan itu yang bagus-bagus. Tetapi kalau katakan mengusahakan tanah, ya belum tentu hasilnya sesuai yang kamu mau. Saya bekerja mati-matian siang dan malam, aduh hasilnya begitu-begitu saja. Nah, ada orang yang mungkin kita lihat goyang-goyang kaki, wah dapat buah yang banyak sekali. Kita dibingungkan di dalam dunia ini, kita begitu bergumul. Nah, ini karena dosa. Dan menariknya saudara-saudara, karena dosa kita juga melihat ada suatu pertikaian, kerusakan relasi antar manusia yang seharusnya begitu harmonis ya, begitu bebas berjalan di Taman Eden menjadi relasi yang saling menyalahkan satu sama lain. Nah, fenomena-fenomena seperti ini membuat manusia menjadi dirinya tidak aman, merasa dirinya tidak mulia, merasa dirinya tidak dicintai oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tidak heran ya kalau kita lihat berita akhir-akhir ini banyak penipuan. Kenapa banyak sekali ya orang-orang mudah tertipu? Saya terkejut ada bos-bos yang ada di Jakarta. Dia katakan dia kehilangan berapa M untuk investasi. Untuk mendapati katanya bisa dengan investasi ini menghasilkan sesuatu yang cepat begitu ya. Dan kemudian ada dokter-dokter, orang-orang yang sekolah. Tetapi masih saja bisa tertipu. Saudara, kenapa manusia bisa tertipu? Kenapa kita cepat sekali mengambil sesuatu iming-iming itu? Kenapa? Karena kita mau menjadi sesuatu yang kita idam-idamkan dengan cepat tanpa melewati proses ya. Dan kita merasa itu penting, itu suatu hal yang saya mau buktikan kepada dunia. Lihat, saya memiliki ini, saya bisa punya ini. Setelah dunia mencoba menipu kita dan kita mengejar itu dan akhirnya kita tertipu. Padahal bukan itu yang benar-benar kita butuhkan. Nah, saudara-saudara, kita harus
benar-benar melihat keadaan realita dunia kita. Dunia yang tidak ada kepastian karena dosa. Terlebih karena dosa, setiap kita menghadapi yang namanya kematian. Nah, kematian itu adil bagi setiap kita. Tidak peduli status golongan, setiap kita akan menghadapi yang namanya kematian. Dan menghadapi kematian, semua orang bisa gentar. Ada seorang teolog terkenal ditanyakan, apakah engkau takut mati? Ya, memang dia katakan, saya tidak takut mati karena saya percaya akan Kristus. Tapi saya tetap grogi. Hah? Kenapa kamu grogi? Kamu bukannya sudah belajar teologi? Bukannya kamu sudah kenal firman Tuhan? Belajar bertahun-tahun. Dia jawab dengan sederhana. Ya, namanya pengalaman pertama. Gitu ya. Ya, wajar. Tidak ada yang tahu kematian itu seperti apa. Kecuali kita sering pergi ya. Pergi kemudian balik. Oh, rupanya kematian hanya begitu saja. Tidak ada yang tahu ya. Baik pendeta, baik hamba Tuhan gitu ya. Kita tidak tahu seluruhnya secara utuh kematian itu seperti apa. Ya, kita sebagai orang Kristen tidak takut yang namanya kematian. Karena Kristus telah bangkit atas maut. Tetapi yang saya mau nyatakan ada satu misteri kematian yang begitu besar. Sehingga manusia juga terkadang ragu dan takut. Dan kalau kita meneliti budaya-budaya di dalam dunia ini. Nah, ada satu kesamaan universal. Bagaimana jika kita tidak mencapai suatu jalan tertentu, maka jalan atau tempat yang akan kamu tuju adalah suatu tempat yang gelap. Engkau akan disiksa, engkau akan penuh penderitaan. Nah, ini adalah gambaran-gambaran universal bahwa orang-orang dunia mencoba menilai, waduh, kematian itu bukan hal yang main-main. Ini adalah hal yang mengerikan. Dan itu cukup sejalan dalam firman Tuhan karena Alkitab menggunakan kata maut dengan kata sengat. Ya, maut ada sengat, bukan gigitan biasa ya. Maut itu digambarkan pakai sengat yang sangat mengerikan. Jadi hal-hal seperti itu, kehilangan sesuatu kemuliaan dalam diri kita, ketakutan akan disakiti oleh orang lain, kemudian dunia yang rusak, kita harus berusaha, dan ketidakpastian dan ketidaktahuan utuh akan kematian membuat setiap kita gentar, setiap kita khawatir di dalam dunia ini. Maka hidup kita boleh dikatakan serba salah. Hidup takut, mati pun takut gitu ya. Waduh, jadi mau bagaimana? Nah, tetapi hari ini saudara-saudara, di dalam momen Paskah, saya ingin menyatakan kabar baik bagi setiap kita. Bahwa ada satu kebenaran yang meneguhkan kita. Di dalam dunia ini mungkin banyak hal yang tidak pasti. Tetapi ada satu hal yang pasti yang harus kita pegang. Yaitu apa? Allah bangkit. Allah bangkit adalah suatu kepastian di dalam kehidupan kita. Maka saya mengajak saudara-saudara jangan habiskan banyak pikiran kita kepada hal-hal yang tidak pasti. Yang 80% belum tentu terjadi. Tetapi pikirlah hal-hal surgawi, hal-hal yang pasti. Yaitu apa? Allah sudah bangkit. Dan jika Allah bangkit, Dia akan mengerjakan banyak hal yang luar biasa di dalam hidupmu dan hidupku. Yuk, daripada kita habiskan banyak waktu memikirkan yang tidak pasti itu, pikirkan yang pasti, yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Nah, hari ini di dalam momen Paskah, saya akan sederhana membahas dari kitab Yohanes. Kita akan melihat 3 hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita, yang pasti di tengah ketidakpastian hidup kita. Yang pertama, He is risen. 他已经复活了。 Tuhan bangkit, maka kehadiran kasih-Nya akan selalu nyata. Nah, narasi Yohanes yang kita baca adalah suatu peristiwa sejak kebangkitan Kristus. Kemudian ada satu momen Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, dalam konteks saat ini, murid-murid juga hidup dalam ketidakpastian. Di dalam suatu ketakutan, mereka berada di rumah bersembunyi karena mereka takut orang Yahudi. Nah, karena guru mereka Tuhan Yesus sudah disalib. Nah, jangan-jangan pengikutnya juga akan ditumpas nih oleh penguasa Romawi. Maka mereka merasa hidup tidak pasti. Mereka merasa hidup ketakutan sehingga mereka menyembunyikan diri. Nah, bagi orang Kristen, jika kita berpikir bahwa orang Kristen tidak akan bisa takut lagi, tidak akan bisa mengalami penderitaan dan sebagainya, saya rasa kita harus tinggalkan pikiran seperti itu. Ya, sebagai orang Kristen,
Kita juga bisa menghadapi ketakutan, kekhawatiran, berbagai pergumulan. Nah, tetapi yang menjadi pembeda dengan orang dunia apa? Bahwa kita bisa bangkit lagi bersama Kristus. Nah, mungkin saat ini orang dunia bisa menjudge kita. Usahamu sudah mati, relasimu sudah mati, imanmu sudah mati. Itu yang dunia mungkin judge melalui pengamatan, melalui observasi, melalui logika, melalui contoh-contoh yang pernah dia temui. Tetapi kebangkitan Tuhan ingin mengatakan kepada kita, belum tentu itu adalah titik akhir di dalam hidupmu. Dari jarak kematian sampai kebangkitan ada 3 hari. Ya. Saya tertarik dengan suatu sarjana yang mengatakan 3 hari adalah waktu yang singkat. Menyatakan isi hati Allah. Allah tidak ingin berlama-lama untuk menyatakan kebangkitannya. Saudara, di dalam hidup kita apapun permasalahan kita katakan sudah mati, sudah tidak mungkin. Tetapi percayalah dengan waktu Tuhan. Dia dapat membuat yang mati itu menjadi bangkit. Nah, saudara-saudara, perhatikan saudara, di dalam bagian Yohanes ini, kerap kali kita memakai lensa yang salah di dalam membaca firman ini. Lensa yang salah dan lensa yang tidak lengkap. Misalnya di dalam membaca Yohanes ini ada kecenderungan pembacaannya itu menggunakan kacamata historis atau faktual. Ya, misalnya di dalam ayat ini 20 pasal 20 dikatakan sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka dan muridnya bersukacita. Wah, dari ayat ini banyak sekali orang yang menggunakan untuk argumen, berdebat bahwa lihat Kristus itu benar-benar bangkit. Nih buktinya Yesus nih. Ya, memberikan bukti-bukti yang nyata gitu ya. Jadi iman Kristen bukanlah iman yang kosong, iman tahayul, tetapi iman nyata, bisa dibuktikan, bisa didebatkan. Buktinya Yesus saja membuktikan. Ini nih, saya Kristus yang sudah disalib ini. Lihat lambung saya. Memang di dalam firman Tuhan kita melihat bahwa Kristus tidak menolak yang namanya keraguan ya. Nah, jadi orang Kristen ragu itu nggak apa-apa. Itu adalah proses iman kita, pergulatan rohani kita. Thomas pun juga ya meragukan Yesus awalnya. Tapi Yesus sangat memaklumi Thomas ya. Sebagai manusia kita juga bisa ragu. Dan Tuhan menunjukkan dengan kasih. Ini buktinya gitu. Nah, memang satu sisi saya katakan bahwa doktrin atau iman kekristenan itu bisa diperdebatkan. Ada buktinya. Bisa diperjelas secara ilmiah, secara rasional. Apapun kita bisa jelaskan. Nah, ada banyak golongan ribelar yang melihat ayat ini ya, mencoba memasuki pikiran-pikiran mereka dan berkata bahwa apa yang dilihat murid-murid saat itu bukanlah Yesus yang asli. Tetapi karena mereka saking sedihnya karena Yesus telah mati, maka mereka berhalusinasi. Jadi mereka berhalusinasi di rumah itu melihat Yesus datang, gitu ya. Jadi sebenarnya itu hanya ilusi daripada murid-murid. Tetapi pertanyaannya apakah murid-murid saat itu berhalusinasi? Nah, Alkitab mencatat rupanya tidak hanya murid-murid yang melihat. Nah, 1 Korintus mencatat bahwa peristiwa itu, penampakan tubuh Yesus Kristus yang bangkit itu dilihat kurang lebih 500 orang. Nah, pertanyaannya apakah 500 orang itu namanya halusinasi ramai-ramai begitu ya? Tidak mungkin, itu tidak pernah terjadi. Kalau 1-2 orang mungkin kita katakan, oh dia ilusi, dia salah makan, dia makan jamur beracun. Sehingga apa yang dilihatnya itu, semua dilihat seperti Yesus gitu ya. Tetapi ini banyak sekali saksi mata yang melihatnya. Dan bahkan tuduhan murid-murid, mungkin saja mereka berbohong. Melihat Yesus itu juga tidak kuat. Karena dari sudut motivasi, kebohongan murid-murid itu tidak menguntungkan. Buat apa murid-murid mati-matian berbohong? Yesus yang mati mereka katakan hidup. Dan bahkan mereka rela mati oleh hal itu, saudara-saudara. Dan menariknya saudara-saudara, jika hari ini ada yang berkata kepadamu, aku Tuhan. Dan kemudian aku akan mati, bangkit hari ketiga gitu ya. Nah, apa respon kita? Nah, dalam melihat hal ini saudara-saudara, C.E. Lewis memberikan suatu keterangan yang disebut dengan trilema deklarasi Kristus. Ya, yang menjelaskan secara rasional dan menggunakan suatu teori posibilitas. Jika saat ini seseorang berkata, aku Tuhan, aku akan mati dan bangkit gitu ya. Kemungkinannya hanya 2. Dia benar atau dia salah. Tidak mungkin ada kemungkinan yang lain lagi gitu ya.
Dia benar atau dia salah. Nah, kita asumsikan dia itu benar, ya. Dia benar, apa yang dikatakannya benar-benar. Tetapi saat dia mengatakan orang ini benar, ada muncul 3 kemungkinan lagi. Nah, saat seseorang mengatakan aku Tuhan, aku akan mati bangkit, kemungkinannya 3 lagi. Kalau dia apa yang dikatakan benar-benar dari hatinya. Yang pertama, dia penipu. Dia berbohong gitu ya. Saking ahlinya berbohong kita percaya. Kedua, dia orang gila gitu ya. Nah, dia merasa dia bukan Tuhan, aku merasa aku Tuhan gitu ya. Nah, tapi apa yang dia katakan benar-benar sungguh-sungguh, aku adalah Tuhan, tapi dia gila. Atau yang ketiga, dia benar-benar Tuhan sebagaimana dia katakan dia adalah Tuhan. Nah, menariknya kalau kita katakan Yesus adalah orang gila, saudara, ini adalah suatu hal yang salah. Kenapa? Karena perkataan orang gila tidak mungkin bisa menyembuhkan orang gila. Seorang sarjana konseling bernama J. Adams, ya, di dalam teori konselingnya, dia justru menggunakan perkataan-perkataan Yesus untuk menyembuhkan banyak orang gila, saudara. Maka tidak ada kata-kata orang gila yang kita rekam, kemudian kita bisa menyembuhkan orang lain. Kecuali kata-kata itu berkuasa. Dan apa yang dikatakan Yesus, khotbah di bukit, pengajarannya diakui seluruh dunia dan agama-agama sebagai salah satu ajaran terbaik. Mungkinkah seorang gila mengajarkan pengajaran yang begitu hikmat? Oh, kalau dia bukan orang gila berarti dia penipu. Nah, penentunya adalah apakah dia bangkit dan tidak bangkit. Dan kita tahu pada hari yang ketiga Kristus benar-benar bangkit. Maka secara sederhana saat Yesus mengatakan aku Tuhan, 3 hari lagi aku akan bangkit. Iya. Dan dia bangkit sempurna. Tuhan benar-benar Tuhan sebagaimana apa dia katakan. Saudara, ini adalah satu kebenaran yang harus kita pegang ya. Kita belajar firman Tuhan dengan menggunakan rasio, dengan menggunakan pikiran kita yang Tuhan telah berikan. Tetapi jangan hanya berhenti sampai di hal-hal seperti itu. Nah, ada satu hal yang bersifat lebih penting di dalam kehidupan kita selain hal-hal rasional, yaitu hal-hal spiritual dan hal-hal pastoral. Nah, inilah yang diingatkan oleh seorang bernama John Piper, seorang pengkhotbah yang sangat besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia mengatakan di dalam membaca Yohanes pasal 20, kita tidak hanya melihat suatu fakta historis bahwa Tuhan telah bangkit dan buktinya disaksikan oleh saksi mata. Tetapi ada sisi-sisi pastoral yang harus kita perhatikan dengan seksama. Nah, sebagai orang Kristen, yuk kita seimbangkan. Ya, kita mau hidup, belajar terus firman Tuhan. Gali terus. Kita terus mau belajar karena firman Tuhan digali sedalam-dalamnya tidak akan habis. Tetapi satu sisi kita tidak hanya berhenti kepada hal-hal rasional. Yuk kita hidupi kehidupan pastoral. Ya, misalnya mengasihi, memperhatikan, menguatkan, hadir dalam kehidupan orang lain. Nah, ada 3 sisi yang terhilang saat membaca ayat ini. Saya ingin melihat kita ada detail-detail yang kita lupakan. Yang pertama, John Piper katakan ada pintu yang terkunci. Ya, ingat pintunya terkunci. Kedua, murid-murid sedang takut. Dan yang ketiga, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, detail ini sangat penting. Terkadang kita abaikan, saudara. Tetapi dari bagian ini, apa yang firman Tuhan ingin nyatakan? Sebuntu-buntunya jalanmu, setakut-takutnya engkau di dalam hidupmu. Engkau merasa sendiri, tidak ada yang menemani. Engkau merasa kesusahan bergumul sendiri. Ingat, ada Tuhan yang akan menembus itu dan hadir di sana. Saudara, detail Tuhan yang hadir di tengah murid-murid menyatakan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Nah, Allah kita setelah dia bangkit, dia tidak hanya berdiri di luar pintu ya atau mencoba mengetok-ngetok pintu. Ada yang bisa saya bantu gitu ya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang selalu dan langsung hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, banyak orang yang hadir di kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah dia hadir di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran kita? Nah, saudara, Allah yang bangkit menyatakan dia selalu ada bagimu dan bagiku. Dan dia akan berjalan bersamamu di tengah kekhawatiran dan ketakutanmu. Saudara, coba bayangkan manusia saat ini, pasanganmu, keluargamu, saudaramu. Jika engkau setiap hari telepon dia atau sharing kepada dia, setiap hari engkau katakan suatu hal yang negatif.
Masalah terus yang kau sharingkan begitu ya. Setiap hari, sehari 2 jam aja gitu ya. Atau sehari setengah jam, 10 menit aja. Masalah. Orang yang gak ada masalah pun menjadi masalah, saudara. Orang yang tidak ada asam lambung pun menjadi ada asam lambung gitu ya. Jadi ikut-ikutan stres gitu. Sehingga kita marah, kita katakan udah gitu ya. Jangan hal-hal yang negatif terus begitu. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan setia hadir mendengarkan setiap keluh kesah, setiap ketakutan kita. Dan dia bahkan berjanji, dia akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa masalah kita saat ini. Mungkin keadaan kita, mungkin masalah ekonomi, masalah di dalam tengah-tengah keluarga, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Saudara-saudara, sudahkah engkau menemukan kehadiran kasih Tuhan di tengah-tengah hidupmu? Jika belum, atau engkau saat ini menolak kasih Tuhan, tidak perlu kasih Tuhan, saya tidak mau kasih Tuhan, saya juga tidak khawatir. Saya tidak khawatir jika engkau menolak kasih Tuhan dan kehadiran kasih-Nya hari ini. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada penolakanmu. Pagi tadi kita belajar bagaimana kubur yang kosong tadi ya. Ada batu yang mengganjal kubur Yesus. Batu itu bisa digulingkan. Ya. Dan saat ini pintu yang terkunci dengan rapat, Yesus pun bisa masuk. Jadi saat ini jika engkau mengunci Yesus dengan rasiomu, perasaanmu. Saya tidak butuh Yesus, keluar saja Yesus. Saya juga tidak takut. Karena jika Tuhan berkehendak, Tuhan pasti bisa memenangkanmu. Tuhan bisa menembus rasiomu, bisa menembus perasaanmu. Karena saya yakin bahwa ada kasih yang besar, yang melebihi daripada pikiranmu dan penolakan kita. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk memenangkan kita. Allah sanggup melakukannya. Dan kasih Tuhan tidak hanya menggugah hati, tetapi dapat memenangkan jiwa. Nah, saya berdoa kepada kita semua yang hari ini bergumul. Datanglah, berdoalah. Kiranya kasih itu nyata hadir di dalam kehidupanmu. Dan bagi yang belum percaya Kristus hari ini, saya ingin katakan, Yesus mengasihimu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bahwa Kristus bangkit, He is risen, Tai Jing Fu Hola, berarti damai sejahtera sedang melimpahi hidup kita. Saat Kristus bangkit menandakan Dia adalah Raja atas maut, Raja atas dunia ini. Tetapi Kristus Raja yang berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia, yang begitu arogan, yang begitu sombong. Tetapi Kristus adalah Raja yang bangkit, yang penuh kelemah lembutan dan membawa damai sejahtera. Saudara-saudara, ayat ini sangat jelas sekali. Dikatakan saat Yesus datang, apa yang Dia berikan? Shalom, ini berkat jasmani, berkat materi. Bukan, Tuhan tidak memberikan berkat-berkat itu. Tetapi Tuhan bangkit. Dan pertama Dia katakan shalom, damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera dari Kristus melampaui daripada materi, saudara. Ini adalah suatu hal yang penting. Mengapa demikian? Nah, kita lihat pada waktu itu datanglah Yesus dan ingin memberikan damai sejahtera bagi mereka. Nah, kata shalom ini menunjukkan ada satu kedamaian yang luar biasa yang dunia tidak bisa berikan. Dunia fisik, dunia materi tidak bisa berikan. Nah, di dalam suatu pembahasan linguistik ya, dalam suatu filsafat kata, menariknya di dalam filsafat budaya khususnya orang Tionghoa. Nah, saya mengambil contoh budaya Tionghoa. Kenapa? Karena penduduk dunia paling banyak adalah orang Tiongkok ya, orang Tionghoa. Jadi saya bisa katakan ini hampir mewakili kira-kira ya pemikiran daripada banyak umat manusia. Walaupun tidak sepenuhnya. Nah, di dalam filosofi orang Tionghoa, saat mereka mengatakan takut, pa ya. Waduh, aku takut. Wan, pa. Nah, kata pa itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, bagian sebelahnya itu artinya sin. Dan kemudian bagian sebelahnya lagi itu tulisannya pai. Nah, saat kita mengatakan, wah pa, aku takut. Sebenarnya memiliki pengertian sin hati, pai kosong. Maka apa itu takut? Ketakutan bagi orang Tionghoa yaitu apa? Takut hatinya kosong. Saudara, orang Tionghoa adalah bangsa yang memiliki sejarah 5.000 tahun.
Semua sejarah itu diwarnai dengan tinta merah. Ada penderitaan, ada diskriminasi, ada kelaparan, ada perang. Sehingga banyak orang Tionghoa kalau kita temukan, mereka tidak takut mati gitu ya. Mereka katakan, oh, udahlah mati nggak apa-apa, ya sudah gitu. Dan dari nuansa yang penuh penderitaan, penuh pergumulan seperti ini, sehingga kita melihat mereka memiliki satu etos kerja keras gitu ya. Kalau kita boleh teliti, banyak mungkin orang-orang sukses ya, mereka menceritakan, aduh dulu miskin gitu ya, atau dulu dia punya pabrik yang besar, kemudian terjadi kebakaran, tapi dia bangun lagi dari nol gitu ya. Nah, kenapa bisa memiliki etos seperti ini? Karena di dalam sejarahnya dipenuhi namanya penderitaan, kematian, kelaparan selama beribu-ribu tahun gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa pun tidak takut gitu ya, karena sudah terbiasa. Tetapi menariknya mereka takut satu hal, bukan hal-hal tidak memiliki sesuatu yang di luar, tetapi takut hatinya tidak penuh. Sehingga tidak heran banyak sekali orang yang sudah kaya, sudah memiliki semuanya, tetapi hatinya masih kosong. Dan ini adalah ketakutan yang kerap kali kita tidak sadari. Kenapa ya? Saya sudah memiliki banyak rumah, saya memiliki banyak aset, saya memiliki banyak sekali karyawan dan sebagainya. Hatiku masih penuh ketakutan dan kekhawatiran. Karena yang lebih mengerikan daripada tidak punya apa-apa, yaitu hatimu kosong. Di dalam kehidupan fisik dan materi, semakin banyak nol di tabungan, justru kamu semakin bisa membeli apapun dan mengisi apapun. Tetapi dalam hal rohani itu sebaliknya. Sebanyak apapun nol di dalam tabungan, nol tetaplah nol. Karena uang materi terbatas. Ia tidak bisa membeli rasa aman. Dia tidak bisa membeli cinta. Uang tidak bisa menawarkan damai sejahtera. Dan uang tidak bisa memberi keselamatan. Tetapi Kristus bangkit. Ada damai sejahtera yang dia berikan. Dan bahkan Kristus mengulanginya sampai 2 kali. Damai sejahtera aku berikan padamu. Sekali lagi ku berikan padamu. Saudara, ini adalah double joy, double peace yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga murid-murid dikatakan begitu bersuka cita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bangkit. Yang artinya apa? Hari ini dan esok engkau dijaga Tuhan. Engkau memiliki jaminan setelah kematian. Nah, Korintus pasal 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, tadi saya katakan di awal, kematian yang begitu mengerikan dipatahkan oleh Kristus. Gigi ular yang seolah-olah mengerikan itu menjadi ular ompong gitu ya. Ketakutan tidak lagi mengerikan, sengatnya tidak lagi bisa membinasakan kita. Karena apa? Kita akan bangkit sebagaimana Kristus bangkit. Saudara, kita melihat kasihnya nyata di dalam kehidupan kita saat ini. Dan kemudian damai sejahteranya Kristus menang atas semua, menjamin hidup masa depan kita. Maka tidak heran ada double peace di dalam kehidupan kita, baik sekarang dan nanti. Maka apalagi yang engkau takutkan dan engkau khawatirkan. Saudara, yang mungkin kita khawatirkan, kalau kita masih bergumul saat ini, mungkin fokus kita adalah fokus yang lain. Kita mencari damai sejahtera yang bukan berasal daripada Tuhan. Bukan berarti hal-hal di dalam dunia itu kita tinggalkan, tidak. Kita juga dapat bisa memakai hal-hal dunia untuk mendatangkan damai sejahtera kerajaan Allah di tengah-tengah bumi. Tapi yang saya mau katakan adalah skala prioritas. Maka anak-anak kalau dari kecil diajar, bukan diajar bagaimana engkau harus sukses. Ya, engkau harus bisa menghasilkan duit gitu ya. Kalau kita dari kecil tanamkan seperti ini, maka dia besar tidak mencapai prestasi itu, tidak mencapai kesuksesan itu. Pada akhirnya dia stres dan khawatir dan takut. Tetapi dari kecil kita harus ajarkan anak kita menjadi orang benar, dekat Kristus. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada janji, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jangan khawatir apa yang engkau makan dan engkau minum. Itu hanya dikhawatirkan adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang benar, orang yang mendapat damai sejahtera itu akan tetap teguh dalam pimpinan Tuhan. Dan yang terakhir, dunia akan diubah olehnya melalui kita. Karena dia telah bangkit. He is risen.
已经复活了. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tadi pagi saya telah menjelaskan kisah mengenai kubur kosong. Nah, ini ada satu gambar yang digambarkan oleh Giovanni Romelli mengenai kubur kosong. Nah, di dalam gambar ini memiliki 3 makna yang sangat penting. Saudara-saudara, kalau engkau perhatikan di sana ada 2 detail. Yang pertama ada pintu, ya, itu adalah pintu masuk kubur, dan kemudian ada seseorang yaitu Rasul Petrus yang menemukan kain kafan, ya, di sana. Nah, di dalam gambar ini yang pertama ingin menunjukkan bukti historis bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit. Nah, buktinya apa? Pertama, kuburnya kosong dan kemudian kain kafannya sudah tidak ada mayat, gitu ya. Itu adalah pengertian pertama dari gambaran ini. Dan gambaran kedua ingin menegaskan bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Nah, itu bisa dilihat dari warna. Ada 3 warna di sana, warna putih, warna biru, dan warna hijau, gitu ya. Nah, di situ ada 3 warna pakaian yang kontras sekali. Tetapi yang punya tubuh berapa? Warna hijau dan biru. Yang putih tidak ada tubuh lagi. Menegaskan bahwa Kristus telah bangkit, gitu ya. Nah, kemudian ada makna ketiga dari gambar ini dan saya cukup tersentuh dengan makna yang ketiga. Perhatikan saat Petrus memegang kain kafan yang Yesus Kristus sudah bangkit, ya, sehingga kain kafannya kosong. Wajahnya bercahaya. Sedangkan orang di belakangnya warna mukanya lebih gelap. Apa dimasukkan dari gambar ini? Sederhana. Pribadi yang telah menemukan Yesus Kristus yang bangkit, dia akan mengalami perubahan hidup dalam dirinya. Dan kemudian dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghadap ke belakang dan menerangi wajah orang yang di belakangnya. Saudara, saat kita menerima kebangkitan Kristus, kita tidak hanya mengerti secara historis, bukti-bukti sejarah, tetapi kita juga mau menghidupi iman kita, yaitu apa? Memberikan dampak. Ya, setelah kita menerima kuasa itu, kita harus menjadi suatu saksi bagi Kristus. Maka tidak heran saat Yesus memberikan damai sejahtera 2 kali. Setelah itu Yesus berkata, baik, saya berikan kamu damai sejahtera 2 kali. Sekarang, ya, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Jadi saat kita menerima double peace, berkat-berkat daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan, apakah kita nikmati sendiri? Tidak. Selanjutnya ada misi Allah yang Tuhan ingin berikan, yaitu Tuhan ingin mengubah dunia ini melalui dirimu dan diriku. Saudara-saudara, saat Kristus bangkit, dunia itu diubahkan. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian dicatat bahwa dunia itu tidak terbentuk gelap gulita, tidak beraturan. Tetapi kehadiran Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu ada. Dan dunia terbentuk begitu rapi. Demikian saat Allah bangkit dan hadir di hidupmu, sekacau-kacau apapun hidupmu, segelap-gelap apapun hidupmu, bisa menjadi terang kembali. Ya, kebangkitan terjadi pagi-pagi. Ada harapan baru yang diberikan. Ada damai sejahtera yang nyata saat kebangkitan Kristus. Dan selanjutnya, saudara-saudara, ada perubahan. Kristus mengubahmu menjadi terang. Kristus menteraturkan kehidupanmu. Sehingga engkau harus menjadi berkat. Dan menjadi utusan Kristus, kalau kita mau baca lebih rinci lagi sampai kitab Matius. Sebenarnya utusan ini dipanggil untuk apa? Untuk menjalankan menjadi satu misi. Menjadi saksi Kristus yang memuridkan. Jadilah semua bangsa murid Kristus. Maka jelas saat engkau dan saya telah menerima damai sejahtera itu, telah merasakan kehadiran Allah yang bangkit, selanjutnya kita mau menjalankan pemuridan. Kita mau menjadi murid Kristus. Nah, ini ada pola yang Tuhan berikan. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Nah, saat kita diutus, kita memberikan dampak bagi orang lain. Kita menjadi teladan bagi orang lain. Kemudian orang itu bisa percaya kepada Kristus. Dan kemudian kita utus lagi untuk dia terus menjalankan misi Allah. Terus menerus sehingga kerajaan Allah, damai sejahtera di bumi semakin tersebar melalui kehadiran kita. Tentu
Ini adalah suatu hal yang sangat penting, saudara. Di tengah dunia ini, kita harus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan. Nah, harusnya orang Kristen saat dia bekerja, saat dia melayani, saat dia melakukan sesuatu, orang bisa terinspirasi dari kehidupannya. Karena pilihan di dalam dunia ini hanya dua, kamu dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, orang Kristen diberikan kuasa untuk diutus mempengaruhi dan memperbaharui dunia. Ada kuasa yang diberikan, khususnya dikatakan sesudah Yesus berkata, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, jika kita sungguh-sungguh menghidupi panggilan kita sebagai saksi Kristus, kita tidak hanya bersuka cita dan bertumbuh, tetapi dunia bisa diubahkan melalui kehidupan kita. Nah, ini merupakan satu hal yang penting. Saudara-saudara, saya ingin menceritakan sedikit, ada satu film yang berjudul Wit. Nah, film ini sangat baik sekali dan begitu dalam maknanya. Menceritakan tentang seorang yang bergumul dengan sakit kanker. Saudara-saudara, dalam kisah ini menceritakan ada seorang dosen yang sangat pintar, memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan. Di masa hidupnya dia dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan pikirannya. Tetapi di akhir hidupnya dia terkena kanker. Dan dia bergumul dengan kematian. Dia begitu takut. Dia bisa menjelaskan obat yang dia terima. Dia bisa menjelaskan dengan rumus-rumus yang sangat detail. Dia bisa menjelaskan ini, itu. Tetapi dia bergumul dengan kematian. Nah, singkat cerita, dia bertemu dengan mantan muridnya yang menjadi dokter, yang merawatnya. Nah, menariknya dokter itu bahkan sudah tidak mengenal gurunya lagi. Dan bahkan dia merawat pasien itu seperti merawat benda begitu ya. Sambil ngobrol, sambil colok sana, colok sini, kemudian ngobrol-ngobrol dengan orang lain. Jadi memperlakukan dia seperti benda begitu ya. Ya, seperti benda. Nah, kemudian mereka juga ada perawat yang menanyakan kepada dia, kalau jantungmu ini berhenti tiba-tiba, kamu mau kami selamatkan atau kami biarkan mati begitu saja? Kemudian dia mengucapkan satu statement seperti ini, bahwa wah, kenapa hidup dan mati begitu mudah dibicarakan, gitu ya. Nah, kemudian dia menanyakan kepada dokter itu, mengapa kamu ingin menjadi dokter kanker? Dia mengharapkan mungkin jawaban, oh ya saya ingin menolong orang lain, saya memiliki beban. Tetapi apa yang dijawab? Oh, kanker itu menarik sekali daripada ilmu-ilmu lainnya. Kalau misalnya sel hidup kita dimasukin ke satu tempat, beberapa hari dia akan langsung mati. Tetapi kalau kanker berbeda, dimasukin dalam satu tempat khusus, nah dia akan terus berkembang biak. Maka kalau kita asumsikan selagi tempat ini masih ada, kanker itu bersifat kekal. Dia terus bisa beranak cucu gitu. Wah, aku tertarik sekali. Maka aku mengambil jadi dokter gitu ya, meneliti kanker. Begitu semangatnya. Dan dia dengan nada sedih berkata, saya mendidikmu menjadi pribadi yang penuh kasih. Tetapi kenapa engkau tumbuh menjadi orang yang tertarik pada ilmu, bukan kepada kemanusiaan? Saudara, di dalam film ini sebenarnya meringkas dua masalah umat manusia. Manusia saat ini mengalami pergumulan akan kematian. Dan kemudian ada kematian kemanusiaan yang dinyatakan. Saudara, dua kenyataan ini nyata dalam kehidupan kita. Kematian manusia dan kematian kemanusiaan. Tetapi kebangkitan Kristus mengubah semuanya. Karena Kristus bangkit, maka kematian manusia menjadi mati. Sehingga kita bisa bangkit di dalam Kristus. Dan karena Kristus hidup, maka kemanusiaan ada harapan. Nah, salah satunya melalui Anda dan saya, kita membawa suatu etos kehidupan yang berbeda sebagai seorang murid di tengah-tengah dunia yang kelam. Dimulai dari apa? Perubahan diri sendiri, ya. Nah, perhatikan ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, kalau kita baca secara literal sepertinya murid-murid hebat sekali ya. Diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Dan jika dia katakan kamu tidak berdosa, maka kamu menjadi tidak berdosa. Bukan seperti itu. Nah, maksud konteks ayat ini adalah suatu kualitas dan kerohanian murid. Karena saat engkau telah menerima damai sejahtera, engkau telah diberikan kuasa Roh Kudus, engkau pasti memiliki hati yang penuh kasih untuk mengampuni orang lain. Ya. Dan kemudian kedua berbicara tentang saat engkau menyatakan orang dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Bukan berarti dia berdosa, kamu bilang dia tidak ada, Tuhan otomatis delete dosanya, bukan. Tetapi ini berbicara tentang
sensitivitas rohani. Engkau bisa menilai, salah, ini berdosa. Saudara, bagaimana memulai kehidupan menjadi utusan Allah? Engkau akan mulai dari kehidupan yang penuh kasih, mengampuni, dan kemudian engkau dalami kerohanianmu sehingga engkau bisa membedakan mana yang benar-benar salah, mana yang benar-benar dosa. Dengan demikian, engkau akan menyatakan suatu harapan bagi dunia ini. Saudara, apa itu ketakutan? Fear, saudara. Fear ada singkatan. Yang pertama, forget everything and run. Tetapi ada satu pengertian lagi, fear, yaitu face everything and rise. Saat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran, ada dua pilihan, yaitu lupakan semua dan lari, atau hadapi dan bangkit. Saudara, sebagai jemaat Tuhan yang telah percaya bahwa Kristus telah bangkit, maka hadapi itu dan bangkitlah bersama Kristus. Saya akan menutup khotbah saya pada hari ini bahwa He is risen, Ta ijing fuho了, kehadiran kasihnya akan selalu nyata. He is risen, Ta ijing fuho了, ada damai sejahtera yang melimpahi hidup kita, dan He is risen, Ta ijing fuho了, berarti dunia akan diubah olehnya melalui engkau dan saya. Saudara-saudara, maukah kita dengan sungguh-sungguh menerima kasih-Nya dan menerima damai sejahtera dan percaya kepadanya? Dan marilah kita gumulkan hari ini. Kira-kira siapa teman kita, keluarga kita, kerabat kita yang membutuhkan kehadiran kasih dan damai sejahtera itu? Kiranya Allah yang bangkit juga bisa hadir di dalam kehidupan mereka. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Allah yang kami percaya adalah Allah yang tidak mati, tetapi Allah yang bangkit. Dan kami percaya bahwa kehidupan-Mu berdampak di dalam kehidupan kami. Kami mungkin masih bisa menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, tetapi Tuhan, kami yakin kami diliputi oleh kasih-Mu, kami diliputi oleh damai sejahtera-Mu, dan kami yakin Tuhan akan memampukan kami agar kami bisa menjadi saluran berkat yang menerangi jalan orang lain di tengah kegelapan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dan penuh kuasa kami berdoa. Amin.